Semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggiwainya. Kamu yang dulu mengikat hatiku. Na 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 na. Baru mau mulai ya, baru mau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan live semalam membahas sampai nomor 10 ya, dari buku Siaga TKA Erlangga yang sampul warna biru. Hari ini kita mau lanjut ke nomor 11, ya. Tapi seperti biasa sebelum lanjut, kita tunggu yang lain bergabung dulu. Silahkan tap-tap layarnya. Iya, targetnya siang ini kita selesai minimal 10 nomor lah ya penjelasannya. Kalau cepat-cepat bisa selesai sih, selesai untuk tryout 1. Nah ini di tryout satunya ya. Jadi bagi yang kemarin sempat ketinggalan, disimak saja nanti recordingnya di live ya, di YouTube ya. Tinggalan live bisa simak recordingnya di live YouTube. Jadi sudah diupload juga tryoutnya yang kemarin paket 1, sudah ada 10 nomor ya. Kemudian yang data peluang sudah, geometri sudah, kemudian aljabar sudah, bilangan sudah ya. Jadi sisa disimak, dinonton ya pembahasannya yang semoga bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau buka videonya nanti bisa cari saja timestamp ya di komentar yang sudah disematkan. Kalian bisa pindah ke nomor-nomor sesuai dengan yang kalian butuhkan ya, sesuai dengan nomor-nomor yang kalian butuhkan. Jadi misalnya kalian sukanya nomor 2, kalian klik langsung nomor 2, atau nomor 7 klik langsung nomor 7 ya. Di timestampnya nanti bakal kebuka langsung ya, sesuai dengan nomor soal yang dipilih. Oke. Nah, buku Siaga TKA Erlangga. Kemudian bagi kalian yang butuh file berupa apa ya, pembahasan yang sudah diketik, kalian juga boleh bongkar-bongkar di profil saya. Ini YouTube Medmood ya. Di profil TikTok kita, kalian buka saja link. Ini ada link ya, Google Drive. Kalian buka saja Google Drive tersebut. Sudah ada pembahasan ya, bahas soal sesuai dengan halaman berapa. Sudah lengkap beserta dengan soal-soalnya ya. Yang belum dibahas ada, yang sudah dibahas ada. Kemudian kalau mau gabung saluran, buka saja daftar link, ada saluran di situ. Ada simulasi, ada kisi-kisi, kemudian ada web TKA buat latihan tryout, boleh ya, ada di situ. Kemudian kalau mau belajar matematikanya, buka saja file TKA Matematika SMP yang ada di folder. Nanti kalian boleh lihat di situ contoh-contoh soal, pembahasan dan lain-lain ya. Kalian buka saja di browser, buka melalui Google Drive kalian ya. Buka melalui Google Drive kalian bisa cek di situ isi-isi filenya ya. Nah, sudah ada buku TKA yang ada videonya ya. Buku TKA ada videonya, ada bonus-bonus latihan soal ya. Sudah ada pembahasannya juga lengkap di sini, sesuai kisi-kisi saja yang kalian lihat. Bisa kalian
klik filenya. Terus dari file ini kalian bisa lebih mudah belajar, karena di file ini ada daftar isi dan ada prediksi ya, prediksi soalnya. Daftar isinya kalian bisa klik langsung, kayak pengen belajar bangun datar, klik aja bangun datar, nanti bakal pindah langsung ke bangun datar. Nah, kalau kalian kerja soalnya terus bingung, klik aja logo video, kalian klik logo video, bakal kebuka langsung video pembahasannya di nomor yang kalian klik. Jadi sesimpel seenak itu belajar matematikanya ya. Jadi silakan diklik aja di bio profilnya Matmood ini. Di situ ada semua file-file ya. Terus pembahasannya ada di YouTube, recordingnya ada di YouTube, sudah ditunjukkan tadi, sudah lengkap ya. Oke, itu aja sih pembukanya untuk hari ini. Ya, kita langsung SD buat dong. Aduh, SD buat saluran WA, udah ada saluran WA-nya ya. Buka saja di link tadi ya. Buka saja di link tadi, ada kumpulan link di situ. Bayar enggak, gratis. Oke, semuanya gratis ya. Oke. Kalau kita bahas sekarang di SD nggak ada. SD saya belum ya. SD saya belum bisa. Saya masih sibuk SMP. Karena saya guru SMP. Unit 2 paket tryout Siaga TKA halaman 193 ya. Nomor 11 ya, nomor 11. Untuk SD tidak ada, cari aja ya. Mungkin konten kreator lain ada yang buka untuk SD. Next, nomor 11, setiap anggota koperasi siaga diwajibkan membayar simpanan wajib dan simpanan pokok. Nah, simpanan pokok ini sekali doang. Simpanan wajib ini setiap bulan, wajib setiap bulan. Oke. Jadi sistemnya 50.000. Jadi banyak pembayarannya, iurannya ya, iuran semuanya atau simpanannya adalah ketika kita masuk, kita bakal bayar simpanan pokok dulu. Simpanan pokoknya ini katanya 50.000. Jadi 50.000 ya, 50.000. Nah, kemudian ada simpanan wajib. Simpanan wajibnya ini setiap bulan. Nah, jadi 30.000 dikali bulannya. Berapa bulan? Anggap saja saya taruh B ya. Simpanan dalam berapa bulan. Oke. Nah, jadi kalau kita baca soalnya ini sudah cukup simpel ya. Ditanya simpanan Amin, Salsa, simpanan Ratu ya, selisih Amin dan Ratu. Jadi kita langsung cek satu-satu nih. Si Amin kan di sini dia 2,5 tahun. 2,5 tahun ini setara dengan 1 tahun kan 24 bulan ya. Jadi kalau 2,5, 5/2 kali 1 tahun 12 bulan ya. Nah, jadi 5/2 kita kali 12 ya. Jadi dapatnya sekitar 30 bulan ya, pas 30 bulan ya. Kalau bingung, 1 tahun itu 12, jadi 12 tambah 12 24, tambah setengah tahun 24 tambah 6 30 bulan. Nah, kita cek dari si Amin dulu ya. Nah, karena Amin 30 bulan, kalau dimasukkan ke dalam rumus, maka Amin bakal 50.000 ditambah dengan 30.000 dikali 30. Oke. Jadi 50.000 kita bakal tambah dengan 30.000 kali 30. 3 kali 3 9, ikut nolnya 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5, taruh titik. Jadi 900.000 tambah 50.000 jadi 950.000. Nah, ini untuk Amin ya. Ini untuk Amin. Jadi pernyataannya salah ya, karena di sini 1.050.000 ya, salah. Oke. Kira-kira seperti itu. Lanjut yang kedua. Pernyataannya salah. Nah, yang kedua, simpanan Salsa sudah mencapai 1.610.000. Nah, kita cek di sini Salsa. Salsa ternyata 4 tahun 4 bulan. Ya, 4 tahun 4 bulan. Ya, 4 tahun itu berarti 4 kali 12 ya. 4 kali 12 itu 48. 48 tambah 4 52 bulan. 52 bulan gitu ya. 48 tambah 4 52. Nah, sisa dimasukkan lagi ke dalam rumusnya.
50.000. 5 per 2 dari mana? 5 per 2 itu 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Ini 2,5 tahun. Jadi 5 per 2, 5 bagi 2 kan 2,5 ya. Oke. Jadi 50.000 ditambah 30.000 dikali 52. Ya, kita kalikan saja sebentar. 5 kali 3 15, kemudian 3 kali 2 6 ya. 3 kali 2 6, 3 kali 5 15. Nolnya ikut 4, 1 2 3 4. Jadi 1.560.000 kita tambah dengan 50.000 maka dapat 1.610.000 ya, 1.610.000. Jadi kita lihat 1.610.000 benar ya, pernyataannya benar. Oke. Lanjut pernyataan yang ketiga, besar simpanan ratu. Nah, kita cek di sini ratunya berapa bulan. Nah, kita cek ratu cuma 8 bulan ya. Jadi 8 bulan. Nah, 8 bulan berarti 50.000-nya ditambah dengan 30.000 dikali 8. Nah, 50.000 ditambah 3 kali 8 24. Tambah nolnya 4, 1 2 3 4. Jadi 240.000 ditambah 50.000 290.000. Gitu ya. Jadi pernyataan ketiga salah ya, kemungkinan besar pernyataan keempat bakal benar ya. Selisih simpanan Amin dan Salsa 660.000. Amin dan Salsa, kita kurangkan Amin dan Salsa. 1.610.000 punya Salsa, kita kurangi dengan Amin yang 950.000 ya. 950.000. Nah, kita kurangkan 0 0 0 0, 1 kurang 5 nggak bisa pinjam 1. 11 kurang 5 6, 5 kurang 9 pinjam 1, 15 kurang 9 6. Jadi 660.000. Nah, ternyata benar sesuai dengan yang ada di pilihan jawaban. Seperti itu kira-kira penyelesaiannya. Oke. Aman, ini halaman 193. Silakan yang mau SS di SS saja. Pindahin dulu nih ke atas. Oke. 5 benar ya. Jadi yang benar 2 dan 4 ya. Pindahin dulu TKA-nya. Oke. 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1. Silakan di SS ya. Ini berkaitan dengan pola bilangan ya. Ini sebenarnya pola. Bisa juga dikaitkan sama fungsi. Jadi ini barisan aritmetika karena bedanya selalu bukan bedanya ya. Jadi dia pengalinya sama. Ya, ini awalnya, ini DP, ini dia punya N kurang 1, ini B-nya ya gitu. Atau bisa dikaitkan dengan fungsi. Pak, pernyataan 1 5 per 2 dari mana? Ya, ini saya buat-buat aja ya. Saya selalu ingat kalau 2,5 itu adalah 5 bagi 2 gitu ya. Kalau kamu nggak mau bingung, anggap saja itu 2 tahun tambah setengah tahun ya. 2 tahun itu 2 kali 12 24 bulan. Setengah tahun 1/2 kali 12 6. Jadi 24 tambah 6 30 ya. Jadi saya cuma asal-asal aja buat 5 per 2. Oke. Lanjut aja ya. Silakan ditanya lagi. Silakan ditanya-tanya lagi, silakan. Kalau sudah tidak ada, kita pindah ke nomor 12. Nomor 12 kita perhatikan di sini ada gambar. Karena bakal nyambung ke atas, mungkin saya coba gambar dulu supaya kita lihatnya gampang. Ini gambarnya harus bagus ya. Gambarnya kita usahakan gambarnya mirip. Oke. Terus turun, lewat dikit, garis, lewat dikit, garis. Oke, agak mirip lah ya. Ini ada sudut A, sudut F, sudut E, sudut D, sudut C, dan sudut B. Oke. Kira-kira mirip-mirip lah gambarnya. Pak, tulisannya dipindahin. Oke, saya pindahin kembali ke bawah. Oke, nah ini sudah sama ya gambarnya ya. F, A, E, D, C, kemudian B. Nah, ini jalan di kawasan Amarta. Oke.
Oke, kalau ada komen-komen yang saya belum sempat jawab, teman-teman bantu jawabin ya. Buat teman-teman yang nanya atau sekedar nanya buku apa, halaman berapa, kemudian recordingnya di mana, ya nanti boleh dibantu jawab-jawab aja, oke? Nah, di kawasan Jalan Amarta terdapat 6 tikungan besar, setiap sudut bervariasi. Ada yang sama, ada yang berbeda ya. Jadi kalau kalian perhatikan secara teori, ini saya tunjukkan teorinya. Ini masalah garis dan sudut. Jadi ketika ada dua garis sejajar, kemudian membentuk sudut-sudut, maka kita bisa simpulkan besar sudut di sini cuma dua macam. Ya, ada yang tumpul dan ada yang lancip. Nah, yang tumpul itu yang lebih besar daripada 90. Jadi 90 itu siku-siku. Nah, yang lebih besar dia kayak gini tumpul. Nah, di sebelah-sebelah tumpul pasti bakal ada yang lancip, yang lebih kecil dari 90. Nah, gitu ya. Jadi di sini hanya ada dua ukuran, yang tumpul sama yang lancip. Jumlahnya pasti selalu 180 derajat. Kenapa? Karena ini membentuk sudut lurus. Jadi kalau saya tunjukkan, ini tumpul, ini lancip, ya. Ini lancip, ini tumpul. Nah, sama lagi tumpul-tumpul, lancip-lancip. Nah, kalau si tumpul ditambah sama si lancip, jumlahnya 180 derajat ya. Jadi ini materi yang sangat gampang sebenarnya guys. Jadi kalau kalian memahami, kalian lihat ada dua garis yang sejajar, ya kalian cek aja di situ ya. Oke. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan sesuatu dari gambar ini ya. Sebelum membaca soal, kita sudah bisa tahu, oh si A ini tumpul. Si A ini ya lancip, lebih kecil 90. Si F ini tumpul, si E ini lancip, si D ini tumpul, si E ini lancip, si B ini tumpul gitu ya. Jadi kelihatan bahwa sudut-sudutnya sudah bisa ketahuan gitu ya. Nah, sekarang kita mengarah ke soalnya. Besar sudut tikungan A adalah setengah dari sudut tikungan B. Jadi A adalah setengah dari B. A adalah setengah dari B. Aku nomor 10 belum Pak. Nanti ada di recordingnya ya. Buka aja recording di profile saya, oke? Nah, kita tentukan dulu besar sudut A dan sudut B-nya ya. Jadi katanya A adalah setengah dari B. Nah, kita ubah ini bentuknya ya supaya gampang. Karena yang kita tahu apa? Yang A ini dia lancip. Nah, si B ini tumpul. Nah, kalau dijumlahin lancip sama tumpul, jumlahnya harus 180 derajat gitu ya. Jadi ini clue yang besarnya ya. Maka di sini kita sesuaikan ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita bakal pindahkan atau kita buat perbandingan. Nah, ini banyak cara sih di sini. Jadi kalau saya lebih pilih ubah ini A sama dengan 1/2 B-nya, ubah jadi A sama dengan B/2. A sama dengan B/2. Atau langsung aja deh gini, A sama A hanya kita pindahin jadi bagi. Ini kan kali ya, kali jadi bagi. Jadi A bagi B sama dengan 1/2. Jadi A dibagi B sama dengan 1/2. Kira-kira apa yang perbandingannya 1/2 tapi jumlahnya 180 derajat? Kira-kira sudut berapa dengan sudut berapa? Mungkin ada yang sudah bisa tebak ya, tanpa dikerjakan bisa tebak bahwa oh ini berapa, ini berapa. Nah, ini ada yang udah jawab 120, 60. Nah, jumlahnya harus 180. Kalau naruhnya 90, nanti 90 dengan 180 jumlahnya 270 dong, salah. Jadi yang pulang boleh. Ada yang jawab 60 120. Nah, itu baru pas 60 dengan 120. Nah, caranya gimana? Karena A itu 1, B itu 2, ya perbandingannya. Kemudian secara sudut kita belum tahu A dan B berapa, tapi kita tahu jumlahnya. Jumlah sudut A dan B itu 180 derajat. Nah, karena kita ketahui sudutnya jumlahnya 180, maka kita jumlahkan juga perbandingannya. Nah, jadinya 3 gitu. Nah, jadi kalau 3
supaya dapat 80 kita kalikan 60 gitu ya. Kita kali 60. Dari mana 60 ya? Dari pemikiran kita sendiri. 3 diapakan dapat 180 atau 180 bagi 3. Dapatlah 60. Nah, semuanya kita kali 60. Ini kali 60. 120 ini kali 60 dapat 60. Jadi dapatlah sudut A-nya 60 derajat dan sudut B-nya 120 derajat. Atau ada yang lebih suka kayak sudut A kan dia 1. Maka karena jumlahnya 180, jumlah perbandingannya 3, maka 1/3 kali 180. Nah, itu juga boleh. Sudut B perbandingannya 2, jadi 2/3 dari 180 gitu ya. 180 bagi 3, 60 kali 2, 120. Intinya gitu ya. Intinya sudut A-nya 120 dan sudut A 60 dan sudut B 120 gitu. Oke, nah sekarang kita mengarah sekarang ke pernyataannya ya. Pernyataan yang pertama. Besar sudut di tikungan B adalah 120. Benar ya, kita dapat tadi B-nya 120 derajat. Jadi pernyataannya benar. Besar sudut di tikungan F sama dengan besar sudut pada tikungan C. Nah, kita lihat di gambar. F-nya ini tumpul. Kemudian C-nya lancip. Jadi sudah pasti ini salah ya. Jadi jawabannya salah. Oke. Yang ketiga. Besar sudut tikungan B sama dengan besar sudut tikungan F. Nah, B sama dengan F. Kita lihat secara gambar. B-nya tumpul. Nah, si F-nya juga tumpul. Berarti benar ya. Jadi jawabannya benar, salah, benar. Itu cukup gampang ya soal ini ya. Seperti itu. Oke, silakan ditanyakan ya. Ini berlaku mengapa? Karena ada garis-garis sejajar. Ini sejajar, ini sejajar, ini sejajar ya gitu ya. Oke, 5 4 3 2 1 silakan. 5 4 3 2 1 silakan. Oke. Aman ya. Lanjut ke nomor 13. Bagi yang ketinggalan recordingnya, tinggalan penjelasan live-nya, boleh buka YouTube Medmood, ada di bio saya ya. Tiganya dari mana? Tiganya dari menjumlahkan 1 dan 2 ya. Tiganya dari menjumlahkan 1 dan 2. Karena 180 ini adalah jumlah sudut. Jadi kita harus jumlahkan juga perbandingannya gitu ya. Pak, so tidak marah-marah. Belum, masih pagi. Ya, masih aman ya. Yang masuk live 429 orang ini lagi baik-baik. Yang C sudutnya berapa? Ya, yang C kalau mau cari sudutnya 60. Kenapa 60? Karena dia lancip. Jadi semua yang lancip 60 dan semua yang tumpul 120 ya. Silakan di SS 321 ya. Saya coret-coret ya. Yang tumpul 120, berarti yang lancip 60, 120, 60, 120 gitu ya. Jadi kita bisa dapat semua sudutnya. Apa rumusnya? Tidak pakai rumus. Ini cuma lihat-lihat mana tumpul, mana lancip. Yang tumpul sama, yang lancip sama gitu ya. Apa ada kemungkinan sama dengan soal TK asli? Kemungkinannya iya, karena buku ini kan disusun sesuai kisi-kisi. Nah, yang buat soal pasti lihat juga kisi-kisi ya. Oke. Nggak ada rumus ini ya. Oke, lanjut kita masuk ke nomor 13. Silakan dibaca dulu soal nomor 13-nya. Oke. Oke, soal nomor 13. Bentar ya. Dilihat-lihat dulu. Saya lupa kabar di saluran sedang live ya. Saluran. Oke, lanjut ya. Kita bahas baca dulu sama-sama. Live sampai jam berapa? Kemungkinan sampai 12:30 ya. Pak Ali memiliki usaha peternakan ayam. Nah,
Dia punya usaha peternakan ayam. Saya tulis dulu ya. Untuk 500 ekor ayam membutuhkan pakan, jadi ayam 500 membutuhkan makanan, pakan 80 sak. Kemudian habis dalam waktu berapa hari? 6 hari ya. Dalam waktu 6 hari. Oke. Nah, itu aja sih, simple ya. Jadi ini soal tentang perbandingan. Saya antar kalian dulu konteksnya. Apa sih itu perbandingan? Jadi perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Sebelum kalian jawab, saya antar dulu konteksnya ke perbandingan senilai dan berbalik nilai. Contoh gini ya. Saya beri contoh, misalnya ini konteksnya penjahit. Tukang jahit ya. Kalau tukang jahit, dia butuh 10 orang karyawan buat menjahit 30 baju. Nah, ini contoh aja ya, contoh. Nah, kalau orangnya 20, maka yang dijahit secara logika ya makin naik ya. Kalau ini makin banyak orang, makin banyak juga pakaian yang bisa dibuat. Jadi secara logika kita bisa dapat jawabannya adalah 60 gitu ya. Jawabannya adalah 60. Jadi kalau secara cara 10 per 20 sama dengan 30 per X. Nah, ini nanti sisa dikali silang ya. Sisa dikali silang, disederhanakan dulu. Coret-coret dulu atas bawah, bagi 10 ya. Kemudian dikali silang, X kali 1 X, 2 kali 30 60 ya, dikali silang. Maka jawabannya 60. Ini secara proses. Kalau secara logika kan kalian bisa langsung dapat ya. Jawabannya adalah 60. Nah, ini namanya perbandingan senilai. Karena makin banyak orang, makin banyak juga bajunya ya. Ini senilai. Nah, tetapi perbandingan ada juga yang tak senilai atau perbandingan yang disebut sebagai berbalik nilai. Jadi ini harus hati-hati membedakannya ya ketika ketemu soal. Oh, ini senilai apa berbalik nilai ya gitu. Nah, berbalik nilai gimana? Tadi kita membuat baju. Nah, 30 baju misalnya dengan 10 orang karyawan. Orang aja ya, bisa gampang. Orangnya 10 orang mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu misalnya 6 hari. Nah, jadi 10 orang tadi buat menjahit, 10 orang itu bisa membuat semua pakaian dalam waktu 6 hari. Nah, kalau orangnya 20 orang selesainya berapa hari? Nah, ini mulai ketipu nih biasanya di sini. Oh, kalau 10 orang 6 hari, 20 orang berarti 12 hari. Salah. Kenapa salah? Karena makin banyak orang yang bekerja, justru semakin cepat dia selesai. Jadi yang ini nambah, yang ini kurang. Nah, jadi ini namanya perbandingan berbalik nilai gitu ya. Harusnya 3 hari, benar nih, pintar-pintar nih yang pada jawab. Jadi kalau pas mengerjakan ya 20 per 10 sama dengan 6 per X, kita harus balik nih. Jadi X per 6 gitu. Jadi 10 per 20 sama dengan X per 6. Coret-coret kali silang, 2 kali X, 2X, 1 kali 6, 6. Jadi X-nya 6 bagi 2, dapatnya 3 ya. Jadi jawabannya 3 hari gitu. Nah, ini proses secara umum ya. Nah, ada beberapa YouTuber atau beberapa konten kreator yang membuat cara cepat. Katanya gini, kalau mau cari senilai kayak gini, kalau mau cari yang perbandingan senilai, kita kali silang, terus kali silang. Nah, ini boleh ya. Jadi 30 kali 20 bagi 10. Nanti dapat 60 ya. Terus katanya kalau dia berbalik nilai kita kali lurus. Jadi kayak tadi 10 per 20 sama dengan 6 per X. Kita nggak usah balik, tapi kita kali lurus saja. Kali lurus 10 kali X sama dengan 10 kali 6. Jadi X-nya 60 bagi 10. Jadi X-nya 6. Itu ya. Jadi ada yang buat cara cepat seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita sudah memahami konteksnya ya. Sekarang kita kerja soalnya. Oke.
Nah, pernyataan yang pertama ya. Pernyataan yang pertama. Jika menambah ayam 100 ekor, jumlah pakan ayam tetap sama, maka habis dalam 5 hari. Nah, ayamnya 500 ditambah jadi 600, tambah 100 ya. Maka dari sebelumnya 6 hari, katanya selesai jadi 5 hari. Ini apa benar apa salah ya? Jadi sistemnya ini perbandingan apa dulu? Ini antara ayam dengan hari. Nah, ini kalian pakai logika dulu. Ya, secara logika ini adalah berbalik. Kenapa? Makin banyak ayam, makin cepat makanan habis, makin sedikit harinya ya, berbalik. Jadi kalau kita mau kerjain ini, kita harus sistemnya kali lurus ya, kalau pakai cara cepat yang tadi ya. Kita sistemnya kali lurus gitu ya. Jadi kita kali lurus, 500 kali 6 harus sama dengan 600 kali 5. Jadi kali lurus ya. Nah, ternyata ini benar ya. Karena 5 kali 6 30 tambah 02. 5 kali 6 30 tambah 02. Jadi jawabannya benar. Jawabannya benar ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Next, kita baca lagi pernyataan yang kedua. Oke, pernyataan yang kedua. Jika menambah 200 ayam, jadi 500 jadi 700. Jumlah pakan yang sama habis dalam 4 hari, 6 dengan 4. Nah, sistem yang sama karena ini sama-sama berbalik lagi ya. Samalah dia juga berbalik, maka kita kali lurus lagi. Kali lurus ya, jadi 500 kali 6 sama dengan 700 kali 4. Nah, ini 3000. Nah, ini 2800. Tidak sama ya, jadi salah. Jadi pernyataannya salah gitu ya. Jadi pernyataannya salah. Oke, next. Yang terakhir, yang ketiga. Jika menambah 500, jadi sebelumnya 500 ditambah 500 jadi 1000 ayamnya ya. Sebelumnya 6 hari, jumlah pakan yang sama habis dalam 3 hari. Nah, kita kali lurus lagi karena ini berbalik juga ya. Kita kali lurus. 500 kali 6 sama dengan 1000 kali 3. Nah, ternyata benar ya. 3000 sama dengan 3000. Jadi ini benar. Jadi jawabannya benar, salah, benar, sesuai, tidak sesuai, dan sesuai. Oke. Jadi ini soal yang cukup mudah kalau kita sudah memahami makna dari senilai dan berbalik nilai. Kita pakai cara cepat aja. Kalau senilai dikali silang. Kalau berbalik nilai kita kali lurus. Oke, silakan di SS 54321. 54321. Emangnya kalau berbalik nilai nggak dikali silang? Boleh. Berbalik nilai kita kali silang boleh, tapi balik dulu salah satunya ya. Ini aku udah jelasin tadi. Kita karena dia berbalik nilai, kita balik 6 per X jadi X per 6. Baru dikali silang. Nah, jadi agak 2 step ya, habis dibalik kali silang. Nah, mending sekalian kita kali lurus aja gitu maksudnya, cara cepatnya ya. Ini SMP apa SD? Baca nih tulisan warna biru. Baca ini tulisan warna biru, TKA matematika apa? Maaf, saya tidak bermaksud marah-marah. Kok pernyataan satunya benar? Iya, pernyataan satunya benar ya. Karena dia di lurus. Oke. Makanannya nggak dipakai. Iya, makanannya tipuan doang ya. Materi fungsi udah lewat. Nanti kalau ada kita bahas lagi ya. Fungsi. Suka upload di YouTube? Iya, ini recordingnya di-upload di YouTube. Pak, cara mengetahui berbalik sama senilai pakai logika ya. Jadi kalau dia kita baca soalnya, oh kelihatan kalau orangnya makin banyak, bajunya juga makin banyak, maka itu senilai. Oh, ini orangnya makin banyak, harinya makin dikit. Jadi biasanya yang pakai hari-hari itu berbalik. Biasanya guys, biasanya nggak selalu ya. Biasanya. Jadi antara orang sama hari itu biasanya berbalik. Oke. Makanannya nggak kepake ya.
Ini yang spam ini bahasa aritmatika punya saluran ada ya. Buku Siaga TK Erlangga. Oke, lanjut dulu ya. Next. Kita bahas next. Yang benar A 300 masa 500 ketambahan 1 jadi 300 jadi 600. Gimana maksudnya tadi? Pak, itu yang A benar 300. Oh, jadi kalau dia sama, kita kan ada uji ya, kita uji. Kalau dia sama, maka dia benar. Kalau dia tidak sama, itu salah gitu ya. Ini karena kamu nyimaknya udah terlambat ya. Nanti dijelasin lagi lah. Pernyataan 1 harusnya apa? Harusnya salah ya. Coba, ini temannya belum terima nih pernyataan 1. Cara menentukan ayam pakan hari yang dipakai ayam dan hari saja apa, Pak? Jadi pahami dulu ya. Ini ayamnya mau makan, makanannya sekian. Benar kok pernyataan 1. Ini berdebat pernyataan 1 kenapa? Ini buku Siaga TK Erlangga ya. Pernyataan 1 menurut saya udah benar ya. Ini kan ayamnya sebelumnya 500. Kemudian nambah 100 kan, katanya nambah 100. Terus pakannya yang awalnya 6 hari habis dalam 5 hari. Ini udah benar. Karena makin banyak ayamnya, makin sedikit harinya, makin cepat habis. Jadi kalau dikali lurus itu sama-sama 3000. Nah, ya udahlah, kalau kamu nggak mau pakai cara ini, kamu pakai cara biasa ya. Harinya kamu anggap X dulu deh gitu ya. Jadi 500 per 600 sama dengan 6 per X. Tapi karena ini berbalik nilai, makin banyak ayam, makin dikit hari, kamu balik nih. 6 per X jadi X per 6. Nah udah, kalau kamu balik ya udah bakal dapat. Ini kan 600 sebanding dengan 6, 500 sebanding dengan 5 gitu ya. Jadi benar 5 hari. Oke, bagi yang ketinggalan atau bagi yang kurang jelas, nanti buka recordingnya aja di YouTube Mathmood ya. Sudah ada recordingnya di situ, sudah ada penanda waktunya juga, oke? Halaman berapa? Ini halaman 193, oke ya. Bagi yang mau protes, kalau ada jawaban yang salah, boleh kita diskusikan ya. Komen-komen aja di YouTube atau di TikTok, nanti saya reply ya. Oke, ada file PDF-nya ada. Kamu buka profile saya, ada Google Drive, di situ ada file PDF-nya, oke? Next, nomor 14. Setiap 100 gram telur rebus mengandung, kita tulis saja ya karena pernyataannya ada di belakang, jadi nanti repot bolak-balik. 100 gram telur rebus mengandung 3,3 gram lemak jenuh dan mengandung 50 mg kalsium. Badu mengkonsumsi 4 telur rebus. Oke. Badu makan 4 telur. Sebelum berangkat sekolah, berat 1 telur. 1 telur itu setara dengan 62,5 gram. Oke, jadi ini sudah bisa kita simpulkan ya. Oke, kira-kira gitu. Yang ini ada gak linknya? Ada. Biasa live jam berapa? Biasanya jam 8 malam waktu Indonesia Tengah atau jam 7 waktu Indonesia Barat. Oke. Kita buka ke halaman belakang. Pak, itu yang di bio soal TK semuanya ya. Jadi saya cuma ini ya. Itu baku apa? Baku apa? Baku. Badu. Dari mana, Kak? Dari mana apanya? Dari mana apanya? Dari tadi.
Teman-teman bantu jawab-jawabin aja ya komenan teman-teman yang belum sempat kebaca. Oh, dari mana asalnya? Dari Gorontalo. Tapi aku aslinya Sulawesi Selatan, Kabupaten Endrekang, Kecamatan Barakah, Kelurahan Tomenawa, RT 2. Ya, lanjut. Oke, kita bahas sekarang. 100 gram telur rebus, 3,3 gram lemak jenuh, 50 mg kalsium. Oke, si Badu katanya makan 4 telur. Nah, satu telur itu beratnya 62,5. Nah, jadi kalau 4 telur ya 62,5 kita kali 4. Kalau 62,5 kita kali 2 dapatnya 125 ya. Berarti kalau dikali 4, 125 tambah 125 jadi 250. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa kerja soalnya ya. Jadi ini batas, kita kerja soal pernyataan pertama. Oke, kandungan lemak jenuh yang didapat Badu setelah mengkonsumsi 4 telur adalah kisaran 8,25 gram. Oke, jadi kalau 100 gram itu kandungan lemak jenuhnya itu 3,3 gram. Nah, si Badu ini kan makan 4 telur, dia 250. Nah, ini berapa gram kira-kira? Nah, jadi ini adalah perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Jadi semakin banyak gramnya, maka semakin banyak juga lemaknya ya, lemak jenuhnya ya. Ngelek. Kamunya yang ngelek kali. Nah, ini kita kali silang. Kali silang karena dia perbandingan senilai. Jadi kita kali silang. Nah, kalau kita kali silang, jadi 100 kali X sama dengan 250 kali 3,3. Nah, tadi 100-nya saya pindahin jadi bagi aja ya. Jadi bagi supaya cepat ya. Jadi X-nya sama dengan berapa gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa coret dulu. Atau kita ndak usah coret karena ini pembaginya bagi 100 ya. Nah, bagi 100. Jadi kita ndak usah coret. Karena nanti bakal dapat koma-koma juga ya. Jadi 25 aja kita kali 33. Kita cakar 25 kali 33. 25 kali 33 sama aja 75 kali 11 ya. 7825 ya. 825. Atau saya kalikan aja supaya kalian paham. 3 kali 5 15 simpan 1, 3 kali 2 6 tambah 1 7 75. Jadi 5 12 8. Jadi 825 gitu ya. Jadi 825. Nah, ini ada satu angka di belakang koma dan 1 0 ya. Jadi bakal habis. Jadi ini jadinya 825 per 100. Nah, kalau 825 per 100 ini 2 nolnya ya, berarti bakal jawabannya bakal 2 angka di belakang koma. Jadi 8,25 gitu ya. Jadi pernyataan ini benar ya, pernyataan ini benar. Jadi setelah kita uji coba ternyata pernyataan ini benar. Oke. Oke, sorry tadi ngeblur dikit ya. Oke, kita cek sekarang pernyataan kedua. Pernyataan keduanya. Kandungan lemak jenuh yang didapatkan Badu dalam mengkonsumsi. Nah, sekarang lemak jenuhnya diubah ke dalam miligram. Tadi kita sudah dapat 8,25 tapi masih dalam bentuk gram ya. Sekarang kita mau konversi ke miligram ya. Konversi ke miligram. Jadi ingat tangganya ya. Kalau gram turun jadi dekagram, jadi sentigram, kemudian jadi miligram. Ya, jadi dari gram turun ke dekagram. Ini kayak meter ke desimeter, sentimeter, milimeter. Tapi ini bukan meter, tapi pakai G ya. Nah, ini turunnya berapa nih? 1, 2, 3. Kali 10, kali 10, 3 kali. Berarti kali 1000. Ya, jadi kita kali 1000 aja. 8,25. 8,25 kan tadi 825 per 100. Kalau kita kali 1000,
habis nolnya jadi 8250 gitu ya. Jadi 8250 mg. Jadi pernyataan ini salah. Kenapa salah? Karena di sini ditaruh 825. Padahal harusnya 8250 gitu ya. Turun tangga dikali, kalau naik dibagi. Iya, benar ya. Turun tangga dikali atau anggap nolnya ditambah. Kalau dia naik, nolnya dikurangi. Oke. Sekarang masuk di pernyataan yang ketiga. Pernyataan 1, pernyataan 2 sudah. Sekarang kita masuk di pernyataan yang ketiga. Kok ngeblur loh? Oke. Pernyataan 3. Badu mendapat tambahan kalsium sebanyak 125 mg setelah mengkonsumsi. Jadi kita harus cari lagi dulu berapa kalsiumnya ketika dia 250 mg. Nah, kita lihat ya. Kalau 100 gram kalsiumnya itu 50. Nah, kalau 250 kalsiumnya berapa? X ya. Seperti ini ya. Jadi kalau dikali silang, kenapa kali silang? Karena ini perbandingan senilai. Makin banyak gramnya, makin banyak juga kalsiumnya ya. Jadi kita kali silang 100 kali X sama dengan 50 kali 250. Nah, kita bagi 100. Nah, jadi X sama dengan, nah ini kita bisa coret, sederhanakan ya. Jadi coret 0, coret 0, coret 0, coret 0. Jadi 5 kali 25, 125 gram. Gram apa miligram? Oh, miligram. Karena tadi kalsiumnya pakai miligram ya di situ ya. Jadi 125 mg, tapi dia mengatakan tambahan. Apa artinya tambahan? Tambahan itu berarti dari setelahnya, dari sebelumnya menjadi berapa, ya itu berarti ketambahan berapa. Jadi awalnya dia 50. Badu mendapat tambahan. Oh enggak pakai tambahan ya. Badu mendapat tambahan. Ya langsung, sudah benar ya. Saya kira ada awalnya. Ya, saya kira ada awalannya. Jadi ini udah benar. Jadi karena Badu mengkonsumsi 4, kecuali ada perbandingan sebelumnya bahwa si Badu makan 1, habis itu dia makan 4. Jadi ketambahan berapa? Tapi kan ini statusnya Badu langsung makan 4 ya. Jadi tidak ada istilah ketambahan berapa gitu. Next. Ya, yang terakhir. Badu mendapat tambahan kalsium 1,25 gram. Nah, kita konversi lagi ya. 125 mg kita konversi ke gram. Jadi ini kalau tadi turun dikali 100 kali 1000. Nah, sekarang kita bakal bagi 1000. Ya, jadi 125 per 1000. Ini dalam bentuk gram. Oke. Nah, gimana? Ini 3 nolnya, jadi harus 3 angka di belakang koma. Jadi 125, 3 angka di belakang koma berarti 0,125 ya. Berarti jawabannya salah ya, salah. Jawabannya salah. Jadi yang betul pernyataan 1 dan 2 ya. Silakan yang mau ditanya di SS silakan. 54321, 54321. Oke. Aman ya, aman banget ya, aman banget sejauh ini ya. Ini perbandingan digabungkan dengan konversi satuan ya, perbandingan senilai ya. Next, nomor 15. Pak, ini sampai jam berapa? Sampai minimal sampai nomor 20, nggak tahu sampai jam berapa. Pak, yang pernyataan 3 nggak paham. Oke, saya jelasin ulang pernyataan 3 ya. Pernyataan 3, kita mengkonversi 125 gram miligram menuju gram. Berapa gram? Jadi kalau dari gram menuju miligram, miligram menuju gram, tadi ada tangganya ya. Nah, jadi dari mili naik ke senti, naik ke desi, naik ke g gram ya.
Jadi dia naik 3 kali. Setiap naik bagi 10. Bagi 10-nya 3 kali. Jadi bakal jadi bagi 1000. Nah, jadi bagi 1000 sama saja per 1000 ya. Terus cara mengubah pecahan biasa ke desimal, lihat berapa angka di belakang koma. Nah, kalau 1000 ini ada 3 angka di belakang koma. Berarti 125 ini harus 1000 ini nolnya 3. Jadi kalau 125 harus ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 angka di belakang koma gitu. Jadi 0,125. Semoga paham ya. Oke, yang belum paham boleh ditanya-tanya lagi ya. Sudah full bukunya guys. Masih ada kosong. Oke, sekarang di nomor 15. Kita baca-baca dulu nomor 15. Baca-baca dulu nomor 15. Oke. Halaman berapa? Halaman 194. Nomor 15, di sektor 1 perkemahan warna bumi terdapat 7 tenda. Ini posisi tenda ya. Jika ABC sebangun, maka jarak Oke, jadi ini berbicara tentang kesebangunan. Saya bawakan dulu konteks dari kesebangunan itu apa ya. Ini sudah dijelaskan sebelumnya sih di live-live yang sebelumnya apa makna dari kesebangunan. Tapi kalian coba simak kembali. Kesebangunan itu adalah 2 buah bangun yang sebenarnya dia sama secara bentuk tetapi ukurannya berbeda. Jadi dia mengalami pengecilan tapi perbandingannya sama. Jadi kayak kalau saya punya sebuah trapesium, nah terus ada trapesium lain, trapesium yang lebih kecil gitu ya. Nah, jadi kalau dia sebangun maka perbandingannya bakal sama gitu ya. Misal nih, di sini ukurannya 10. Nah, di sini ukurannya 5. Jadi kalau 10 dengan 5 dibandingkan 10 per 5 atau 10 banding 5, ini harus sama dengan yang lain. Kalau di sini ada 8, terus di sini X, berarti ini harus 8 banding X gitu. Nah, jadi kalau 10 banding 5 adalah 2 banding 1, berarti 8 banding berapa? 8 banding 4, supaya 2 banding 1 juga gitu. Nah, berarti X-nya 4. Nah, jadi sesimpel itu ya perbandingan. Jadi kalau sudah ada 2 banding 1, maka sisi-sisi yang lain kita bisa dapat. Jadi misalnya ini 6, ini 12. Nah, tadi kan 2 banding 1 atau dibagi 2 dibagi 2, maka 12 bagi 2. Berarti di atas sini 6 gitu. Nah, terus kalau yang miring misalnya 14, nah, berarti dibagi 2 di sini berarti 7 gitu ya. Oke. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi silakan kalian simak-simak ya pengertiannya dulu ya. Oke. Bagaimana caranya hapus ini orang ini? Woi. Nomor 15. Jadi itu format. Udah saya blokir tapi kok nggak hilang ya. Next ya. Oke, jadi cari dulu perbandingannya ya. Cari dulu perbandingannya ya. Supaya lebih gampang, bangunnya saya pisah ya. Saya gambar terpisah supaya kalian lihatnya lebih enak ya. Jadi itu bentuk trapesium ya, trapesium. Terus ada yang lebih kecil gitu. Ya anggaplah nggak kecil-kecil banget sih, tapi anggaplah anggaplah segitu. Oke. Kita cek dulu ya.
ABCD sebangun dengan BEFG. Jadi yang besar sama yang kecil. Saya sudah pisah ya. AB-nya 24. AB 24. AB yang mana? AB 24. Kemudian BE sama dengan 18. BE 18 berarti BE 18. Nah, jadi dengan bermodalkan bermodalkan 20 banding 18, ini kan sisi-sisi yang sudah bersesuaian ya. Jadi kita boleh ambil perbandingannya BE banding AB itu sebagai 18/24. Ini kalau kita sederhanakan, ini bagi 6 boleh ya, bagi 6 dia bakal dapat 3/4 gitu. Jadi yang kecil dibanding yang besar itu 3/4 ya. 3/4. Nah, sekarang kita sisa cek satu-satu nih. BC-nya 16. Kita tulis dulu ya, BC 16, kemudian CD-nya 20. CD-nya 20. Itu yang atas ya, 20. Oke, itu aja sih yang diketahui ya. Jadi sudah harusnya sudah bisa ya. Yang di sini BG, kemudian F ya. Oke, yang ditanya adalah BG ya. Jadi yang ditanya yang pertama adalah BG-nya berapa. Nah, BG-nya ini yang kecil ini ya, BG. BG berarti dia sebanding dengan yang 16. Jadi BG per 16 per BC ya. Berarti dia harus sebanding dengan yang tadi, yang BE 3/4 ya. Oke, jadi saya patokannya ambil yang kecil dibanding ke yang besar gitu ya. Nah, sekarang BG-nya belum tahu berapa. Tapi BC-nya sudah ada 16 gitu. Ternyata ini bisa langsung ya, kelihatan ya. Ini kan dikali 4. Maka 3 juga kita kali 4. Maka kita bisa simpulkan X-nya, sorry saya tarik ke atas sedikit. Kita bisa simpulkan X-nya adalah 12. 3 kali 4, 12 ya. Jadi saya tidak pakai kali silang lagi, langsung saja ya. Karena ini kelihatan langsung, oh ini kali 4, yang atas juga kali 4 gitu. Oke, kemudian yang kedua mencari FG. Nah, FG ini berarti yang kecil di bawah ya, berarti FG sebanding dengan yang CD ya. CD berarti ini 3/4, dimana X per 20 sama dengan 3/4. Nah, ini sama, 4 ke 20 kita kali 5, maka X-nya adalah 15 ya, 3 kali 5, 15. Di jawabannya 12 dan 15, oke. Jadi jawabannya yang C. Cukup gampang ya, cukup mudah. Silakan di SS 54321 54321. Kalau kali silang caranya gimana? Oke. Misal kamu kali silang yang ini ya. X per 20 sama dengan 3/4. Kalau dikali silang, X kali 4, 4X. 20 kali 3, 60. Terus X-nya 60 bagi 4. 60 bagi 4 dapat 15. Jadi bakal sama aja caranya ya, gitu. Oke. Cuma lebih simpel kan? Ini kan kelihatan langsung, oh kali 4. Oh kali 5. Jadi mending pakai itu aja ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, kok bisa dibagi 6? Kok bisa dibagi 6 ya? Jadi itu dari penyederhanaan ya. Jadi dari pikiran kita aja. Kayak 18 sama 24 sama-sama bisa bagi berapa? Ya, jadi kalau kamu kesusahan 18 dengan 24 bagi berapa? Kamu bagi 2 dulu. Bagi 2 dulu. Oh, 9 dengan 12. Habis itu kamu bagi 3. Maka 3/4 gitu ya. Jadi boleh dicicil kok. Maksudnya 3/4 apa? Maksudnya dia perbandingannya antara trapesium kecil dan trapesium besar. Itu 3/4. Oke? Didapat dari soal yang memberikan kita informasi 18 dibanding dengan 24 gitu.
Patokannya boleh besar per kecil boleh ya. Patokannya besar per kecil boleh. Tapi saya selalu ngambil patokan kecil ke besar. Kenapa? Karena kadang ada rumus tuh. Rumus yang kesebangunan segitiga ya, yang ini. Dia selalu ngambil ini per ini per ini per ini. Jadi kecil ke besar, kecil ke besar. Jadi saya terbiasa pakainya kecil ke besar. Pak, bedainnya berbalik nilai dan senilai gimana? Itu kalau di soal cerita ya. Jadi kalau ada soal cerita dibaca baik-baik. Kalau dia yang satu naik, yang satu turun, maka dia berbalik nilai gitu ya. Kalau dia yang satu naik, yang satu turun, dia berbalik nilai. Oke? 400 penonton, oke. Next ya, kita lanjut ke nomor 16. Kita lanjut ke nomor 16. Sudah di SS tadi kan? Kalau tidak sempat SS, ada recordingnya juga di YouTube. Oke, di nomor 4 sudah di nomor 16 sudah ada yang jawab. Dia turun, dia naik. Aduh, mulai lagi kamu memancing-mancing jiwaku ya. Pak, soalnya lihat di buku apa, baru join soalnya ya. Ini buku Siaga TKA Erlangga yang warna biru ya. Oke. Pak, coba frekuensi harapan nanti ya, frekuensi harapan. Sudah kemarin ya, data dan peluang. Kamu nonton aja di recording di YouTube Medmood, ada cari video tentang data dan peluang, sudah dibahas frekuensi harapan ya. Oke. Nah, ini nomor 16, soal yang sangat-sangat gampang kayaknya ya. Jadi ini hanya menanyakan mana yang kongruen, mana yang bukan kongruen. Jadi saya jelasin dikit makna dari kongruen ya. Makna dari kongruen. Halo Om Lebah Madu. Aku bukan ommu. Apakah aku menikah dengan tantemu? Oke, jadi kita lihat makna dari kongruen. Kalau sebangun, tadi kita sudah belajar sebangun itu dua bangun yang sama tapi diperkecil ya, sehingga perbandingan sisinya sama ya untuk sisi-sisi yang sebanding. Nah, kalau kongruen ini artinya dia kembar. Bukan kembar juga ya, dia sama. Maksudnya secara bentuk bangun dia sama. Jadi kalau ada yang bentuk persegi panjang, terus ada persegi panjang, kelihatan kan kayak ini beda. Tapi kalau disamakan, disejajarkan, ini bakal persis sama ya. Jadi dari gambar ini langsung saja kita cek satu-satu. Yang gambar Rubik, kalau yang Rubik ini tidak kongruen ya, jadi dia tidak kongruen karena dia tidak sama gitu. Nah, yang kedua ini kursi plastik. Nah, kursi plastik ini kelihatan kembar sama, hanya saja dibedakan warna, jadi tidak berpengaruh ya. Jadi dia kongruen. Terus yang ketiga ini gambar bola. Nah, ini bolanya sama. Bolanya sama, maka ini kongruen. Sama nggak sih? Sama nggak sih? Ini naik dikit, turun dikit. Kadang karena kelihatan coraknya beda, ini jadi kayak kelihatan tidak sama ya, padahal ini sama ya. Sama. Yang keempat, botol. Nah, botol ini kongruen. Jadi cuma yang satu yang tidak kongruen ya, cuma yang pertama doang ya. Yang lainnya sama. Ini kayak yang ketiga, meskipun plastik satu dijahit, satu plastik ya sebenarnya sama gitu. Oke. Nah, sekarang kita baca soalnya di atas. Oke, pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama. Live setiap jam 8 malam. Kedua, kamu subscribe subscribe lagi. Kamu follow aja ya, nyalakan notifikasinya biar tahu. Kedua, Rubik pada gambar satu adalah kongruen karena mempunyai ukuran bentuk sama. Salah ya. Salah. Yang kedua kursi kongruen karena mempunyai ukuran bentuk sama walaupun warna beda. Ya, iya benar ya.
benar. Adalah kongruen, bola kongruen mempunyai bentuk ukuran sama walaupun bahan yang digunakan beda. Ya, benar ya. Benar. Kedua botol kongruen mempunyai bentuk sama walaupun isinya beda. Benar ya. Oke. Kalau segampang ini ya TKA-nya 100. Oke. Yang penting paham makna dari kongruen itu sendiri. Oke. Aman. 54321, 54321. Lanjut ya. Caranya komen gimana? Caranya komen. Caranya komen, kamu lagi komen. Jangan memancing emosi saya. Saya dari tadi sudah kalem. Saya tadi nggak pernah marah. Thank you for the gift, Nanat. Ada salurannya. Ada salurannya, ada. Oke, nomor 17, pernyataan 1 udah benar. Oke. Mana tadi nomor yang di atas? Nggak ada tadi nomor yang di atas. Saya nggak sempat lihat. Yang nggak usah dilihat ya. Blur kak, masa sih? Oke, kita baca dulu ya. Amin dan Samsi bermain menggunakan papan bidang koordinat spinner. Hasil pemutaran spinner 1 X, spinner 2 Y. Oh, ini X dan Y ya, X dan Y. Oke, jadi gampang aja ini ya. Si Amin spinnernya kena di minus 4. Berarti X-nya minus 4, Y-nya minus 2. Nah, jadi si Amin kenanya min 4, min 2. Furap hadir. Samsi kena di 0, kemudian 3, 0,3. Oke. Udah sampai situ aja. Buram apa? Yang lain buram kah? Atau dia aja yang buram, si Zaki? Oke, si Zaki aja nih yang buram nih, si Zaki mah. Iya kak, blur. Enggak buram. Masa? Jangan kamu memancing emosiku ya. Jangan ya, aku udah tenang nih. Oke. Next, pernyataan pertama. Samsi berjalan 3 langkah ke atas, sedangkan Amin berjalan 4 langkah ke kiri, 2 langkah. Oke, jadi live-nya setiap jam 8 malam. Jadi maknanya itu sumbu X itu ke kanan dan ke kiri. Kapan dia ke kanan? Kalau dia positif. Kapan dia ke kiri? Dia negatif. Kalau sumbu Y itu ke atas dan ke bawah. Ke bawah. Jadi kalau ke atas dia positif, ke bawah dia negatif, gitu ya. Thank you for the gift. Jadi kenapa bisa seperti itu ya? Kalian anggaplah lagi di tengah-tengah sumbu koordinat. Kalau kalian ke arah kanan, maka kalian dapatnya positif kan, X. Kalau kalian ke arah kiri, kalian akan dapat negatif X. Kalau kalian ke atas, kalian dapat Y positif. Kalau ke bawah, kalian dapat Y negatif. Ini tentang apa, Pak? Ini tentang sumbu koordinat, ya. Koordinat Kartesius. Ada di kisi-kisi, ya. Samsi berjalan 3 ke atas. Kita lihat Samsi berjalan 3 ke atas. Benar, ya. Karena Samsi X-nya 0, Y-nya 3, dia ke atas. Nah, benar. Kemudian si Amin 4 ke kiri, 2 ke bawah. Nah, si Amin kan X-nya min 4, Y-nya min 2 ya. Nah, jadi ini benar, ke kiri. Kemudian ini ke bawah. Jadi pernyataannya benar ya. Oke, pernyataan pertama itu benar gitu ya. Oke. Lanjut pernyataan kedua. Jika posisi awal Amin dan Samsi di titik 0,0, jarak mereka berdua setelah melangkah adalah akar 41. Nah, ini kita harus gambar ya, supaya kalian lebih jelas lihatnya. Kalau sudah lancar, tidak perlu digambar. Tapi kalau belum lancar, harus digambar. Nah, saya anggap saja general ya, kita ada yang belum lancar, ada yang sudah lancar. Jadi kita gambar. Posisinya di mana? Nah, kalau si Samsi 0,3. 0,3 tuh di sini.
si samsinya ya. Kemudian min 2, min 4, min 2. Min 4, min 2 tuh di sini. Min 4, min 2. Min 4, min 2. Sini. Jadi jarak si amin menuju si samsi itu garis lurus ini. Maka ini membentuk Pitagoras ya. Ini membentuk Pitagoras dengan jarak dari sini ke sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. 5 satuan. Terus yang mendatarnya 4 satuan ya. Jadi kalau di Pitagoras dia bakal nyari 5 sama 4 gitu ya. Jadi kalau Pitagoras miring kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 4 kuadrat 25 tambah 16 41 ya. Sehingga M-nya adalah akar dari 41. Jadi ini benar. Ya, benar ya. Akar dari 41. 3 yang mana, Bro? Ini si Graciela ada taruh pakai rumus ya. Rumusnya itu jarak 2 titik, formula 2 titik. Dia pakai X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Boleh juga ya. Ini jarak pada 2 titik koordinat. Boleh pakai rumus ini. Ya. Tapi rumus ini kan sebenarnya dia berasal dari Pitagoras ya. Jadi boleh dibayangkan aja. Thank you for the ice cream. Kerucut es krim. Nomor 16 tadi gimana? Nomor 16 tadi sudah berlalu. Nanti simak aja di recording ya. Kenapa nggak pakai triple Pitagoras? Karena dia ndak ada di triple. 45 dengan 3. 3 itu bukan sisi miring yang dicari. Sisi miringnya harusnya 5 ya. Jadi tidak bisa pakai Pitagoras. Kecuali sisi miringnya 5 baru pakai bisa triple Pitagoras gitu ya. Pernyataan yang terakhir. Samsi akan berada di tempat amin jika dilakukan translasi min 4,4. Translasi pergeseran. Kalau negatif pas dijumlahin itu atau masih jadi positif? Pas di apa? Pas pakai rumus ini ya. Nah, jadi pas pakai rumus ini apa gimana? 4 dari mana? 4 dari jarak ini ya, jarak yang di bawah 4. Jaraknya ini segitiganya kan gini ya. Dari sini ke sini 4. Dari mana tahu itu 4 ini? Ini 0 ke min 4. Itu jaraknya 4 gitu ya. 5 dari mana? Jarak dari atas ke bawah. Ini kan min 2. Min 2 ke 0 kan 2. 0 ke 3, 3. Jadi 2 tambah 3, 5. Kapan pakai triple? Pakai triple kalau dia segitiga istimewa. Yang bisa pakai triple gitu ya. Diselesain dulu ya, ntar baru saya jawab pertanyaannya ya. Samsi akan berada di tempat amin jika dilakukan translasi. Samsinya kita translasi 0,3 kita translasi dengan titik min 4,4. Translasi ini artinya kita tambahkan atau kita kurangkan. Jadi karena min 4 kita kurang, karena 4 kita tambah. Jadi hasilnya 0 kurang 4 min 4. 3 tambah 4 7. Jadi hasilnya min 4,7. Salah ya. Karena tempatnya si amin harusnya samsi. Oh salah, samsi oh ya, harusnya min 4,2 ya. Salah, harusnya min 4,2. Min 2. Jadi jawabannya salah. Oke. Pusing, siapa yang pusing itu? Tulisannya Masya Allah sekali ya. Tulisannya saya acak-acak ya. Kata guru saya dulu kan gitu ya. Tulisannya berbanding terbalik sama orangnya. Jadi tulisanku jelek, akunya ganteng. 6, 7. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan di SS. Min 2 dari mana? Min 2 dari soal dari soalnya tadi si amin 4, min 2. Makanya dia salah ya. Oke. Jelasin lagi, aku nge-lag sampai jam berapa live? Kok bisa kepikiran aja rumusnya, Pak?
Rumus itu otomatis ya, otomatis. Kalau translasi kan gampang. Ya, mau tanya silakan. Cewek pelenger, cewek pengcen, sorry, maaf ya. Dilatasi gimana? Kalau dilatasi dikali. Pernyataan 1 nggak paham. Pernyataan 1, coba aku jelasin lagi pernyataan 1. Halaman 194. Pernyataan 1 kan, ini aku tuh udah jelasin tadi nih. Kalau kita dari tengah-tengah sumbu koordinat, ya, kita ke kanan tuh positif, ke kiri negatif. Jadi kanan tuh positif, kiri tuh negatif. Kalau di sumbu Y, ke atas tuh positif, ke bawah negatif gitu ya. Jadi kelihatan sini. Kalau Samsi kan 0,3. Nah, berarti dia Y-nya 3, dia ke atas. XY. Ini kalau si Amin ke kiri, karena dia X-nya minus 4 gitu. Ini minus 2 ke bawah gitu. Jadi sesuai. Kanan baik, kiri jahat. Jangan gitu, ada orang yang kidal loh. 0 kurang 4 dapat dari mana? Mana 0 kurang 4? Ini dari rumus translasi ya. Jadi translasi yang depan dengan yang depan, yang belakang dengan yang belakang. Jadi 0 kurang 4 gitu, oke? Kalau akar 25 dikali 10/5 gimana caranya? Ini 2 akar 5 dikali 10/5. 10/5 itu 2 ya. 10/5 itu 2. Jadi bisa coret. Jadi hasilnya 4 akar 5 ya. Nanti kamu chat Japri aja, DM aja ya. Japri aja DM, nanti aku jelasin. Oke? Oke, aman ya. Sambung nomor 18 aja. Sudah mau masuk triple Pitagoras nih. Aku suka banget soalnya triple Pitagoras nomor 18. Oke. 4 positif, 4 negatif. Mana ya 4 positif, 4 negatif tadi? Itu dari soal ya. Ya udah kelewat ya. Aku nggak mau balik lagi. Aku mau move on. Kalau balik lagi mengenang terus yang udah berlalu, masa lalu, kita nggak akan bisa move on ke masa depan. Jadi lupakan dia, kita mulai dengan yang baru. Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua fokus. Nomor 18. Oke. Nomor 18. Sebuah mercusuar kapal bahari dan kapal SBA dan kapal SM ya. Ini kalian lihat, ini Pitagoras sebenarnya ya guys ya. Fokus ya guys ya. Jawabannya A katanya si Graciela. Oke. Jadi kita coba gambar biar lebih jelas ya. Gambar biar lebih jelas. Oke, jadi ini 410. Terus ada 150. Terus tinggi 90. Jadi ini gambarnya ya. Kalau aku pisahin segitiganya bakal jadi 2 segitiga sebenarnya ya. Segitiga yang pertama 90 150. Terus segitiga yang kedua itu 410 90. Ya, jadi bakal jadi 2 segitiga ya gitu. Oke. Nah, kalau mau pakai triple boleh banget nih, pakai triple Pitagoras di sini ya. Kalau ada 90 dan 150, kita sederhanakan dulu. 90 dan 150-nya kita perkecil. Kita bagi langsung 30. Bagi 30 dapat 35. Nah, ingat triple Pitagoras yang kita sudah pelajari kemarin, ada triple 345 ya. Nah, ini 35, maka 35 pasangan dengan 4. Nah, karena ini dibagi 30, kita kali 30. Maka dapat 120. Nah, berarti yang bawah ini 120 ya. 120. Oke. Selanjutnya ada 410 dengan 40. 410 dengan 90. Nah, kalau kita bagi 10, ini bakal dapat 41 sama 9. Nah, ingat ada triple kemarin. Ya, triplenya yaitu 9, 40, 41. Kok aku lupa 9, 40, 41? Ini kan yang kemarin aku ajarin caranya.
9 itu kita pangkat 2. 9 pangkat 2 81. Nah 81 ini penjumlahan dari 40 dan 41. Jadi triplenya 9, 40, 41. Nah bagi yang sudah lupa nonton recording di bagian geometri, nanti ada di situ pembahasan lengkap tentang triple Pitagoras. Jadi ini 40. 40-nya kita kali 10 jadi 400. Jadi totalnya ujung ke ujung 400. Karena ujung ke ujung 400, maka jarak dari kedua kapal kita sisa kurangkan 400 kurang 120 dapat 280, maka jawabannya yang A. Oke, kira-kira seperti itu. Silakan di SS 54321 54321. Oke, silakan tanya. Kalau kalian tidak pakai Pitagoras, ini bakal susah banget. Cara bedain kongruen sama Pitagoras, kalau kadang ada digabung ya. Pokoknya Pitagoras tuh berlaku buat segitiga siku-siku. Pak, kenapa dikurang? Karena ujung ke ujung 400. Ujung ke ujung tuh 400. Sedangkan dari mercusuar ke kapal ini 120. Jadi sisanya hasil pengurangan dari 400 kurang 120. Cara ngubah akar biasa jadi akar yang ada angka gimana? 4 akar 6. 4 akar 6. Ini kalau mau diubah, ini kan 4 itu kan akar dari 16. Nah gitu ya. Jadi akar dari 16 adalah 4. Kuadratin aja ya. 4 kuadrat 16. Jadi sisa digabung 16 kali 6. Akar 96. Ini di luar konteks ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak siku-siku sebangun, bisa jadi iya. Kok bisa tahu 400 ujung ke ujung? Di soal ceritanya bilang gitu. Lihat segitiga yang besar ya. Segitiga yang besar nih. Nah, jadi saya tadi pisahkan segitiga yang besar nih. 410, 90. Itu bakal ujung ke ujung. Karena segitiga siku-sikunya gitu. Oke, jadi itu segitiga siku-siku. Thank you for the gift. Banyak banget nih yang kasih gift. Thank you ya. Thank you. Oke, lanjut ya. Pak, nanti TKA kalau kayak gini berarti kita triplenya dulu, abis itu dikurangin. Iya. Cari dulu baru dikurangin. Thank you for the gift. Thank you for the gift. Gift palsu. Zaki nih mengirim gift palsu. Gak apa-apa palsu, asal cintamu padanya asli. Nomor 19. Harus hafalin semuanya. Nggak harus semua dihafalin sih. Kenapa 9 enggak 9, 12, 13? Boleh 9, 12, 13 kan kalau dikecilin 9, 3, 4, 5 juga gitu. Oke, nomor 19. Ntar ya. Aku ambil nafas dulu, capek. Saya. Ntar ya, sabar ya, istirahat dulu ya, istirahat 3 menit. Istirahat 3 menit. Aku ambil minum dulu. Ntar sabar. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Halaman baru aja. Nomor 19. Oke, sampai nomor 20 kah?
Kita usahakan sampai 30 ya. Tapi ini sudah masuk di fase-fase geometri itu hitungannya kadang ribet ya. Oke. Ini halaman 195. Halaman 195. Bikin grup. Kalian bikin grup aja, nanti saya datang. 2 orang atlet sepeda balap sedang menempuh jarak 33 km. Jarak 33 km. Atlet A mengendarai sepeda dengan diameter 70 cm dan ia dapat mengayuh 50 kali dalam 1 menit. Dalam 1 menit. Ini saya tulis dulu ya biar nggak ribet. Si B mengendarai sepeda dengan roda dengan diameter 60. Kemudian dia dapat mengayuh 60 kali dalam 1 menit. Dalam 1 menit. Satu kayuhan berarti roda sepeda berputar 1 kali. Satu kayuhan 1 kali engkol maksudnya ya. 1 kayuhan 1 putaran. Oke. Kira-kira gini ya maksudnya. Oke, sekarang kita baca pernyataannya. Pernyataan yang pertama. Waktu tempuh atlet A lebih cepat daripada atlet B. Ya, jadi waktu tempuh. Nah, ini kita bagaimana mengkonversi ya. Ini soal yang sangat-sangat bagus ya. Jadi bagaimana kita bisa mengkonversi jarak terhadap jarak terhadap menit ya. Jadi di sini kita tetap perlu mencari keliling dari lingkaran ya. Keliling dari lingkaran. Jadi konsep dari keliling lingkaran adalah pi kali D. Pi kali diameter. Kenapa kita butuh keliling lingkaran? Karena saat roda sepedanya ya bentuk lingkaran. Jadi kita butuh untuk tahu ya. Jadi misalnya nih kita dapat keliling lingkarannya berapa, kita bagi dari jaraknya. Jaraknya dibagi keliling lingkarannya berapa, itu banyak kali putaran. Nah, banyak kali putaran sama saja dengan banyak kali kayuhan. Baru kita bagi lagi dengan ini untuk dapat berapa menit gitu ya. Ceritanya gitu. Nah, jadi simpelnya adalah kita cari untuk waktunya si A. Waktunya si A kita bagi 33 km dibagi dengan keliling lingkaran. Keliling lingkarannya berapa? Yaitu pi dikali dengan D. Nah, kemudian hasilnya kita bagi lagi 50. Kita bagi lagi 50. Ya, kenapa dibagi lagi 50? Karena dia hasil bagi ini menemukan banyak kali kayuhan. Jadi banyak kali kayuhan kita bagi 50 itu untuk dapat berapa menit. Nah, ini dalam menit ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sementara untuk si B berarti sama 33 km kita bagi pi kali 60 karena dia jari-jarinya 60. Habis itu kita bagi lagi 60. Ya, kira-kira seperti ini prosesnya ya. Ya, jadi kalau mau bandingkan mana yang lebih waktunya, kalau kita belum cari ya, kita belum cari hasilnya. Mana yang lebih banyak waktunya, tentu saja yang pembaginya lebih sedikit. Ya, gitu ya. Logikanya ya, saya ndak kerja dulu tapi saya mau pakai logika. Secara tidak langsung ini bakal menghasilkan kalau ini dikalikan kan 3.500. Kalau ini dikalikan 3.600. Jadi pembaginya lebih besar. Nah, jadi
pembaginya lebih besar, sehingga dia bakal lebih lebih sedikit. Ya, lebih sedikit waktunya gitu. Jadi ini lebih banyak waktunya daripada ini. Gitu ya. Nah, jadi waktunya si A lebih lama. Lebih lama waktunya, lebih banyak waktunya. Lebih lama, lebih banyak. Karena pembaginya lebih sedikit. Pembaginya sedikit. Ibaratnya gini, kalau kalian punya 10 bagi 3 dengan 10 bagi 5, lebih banyakan mana? Nah, jadi lebih banyakan 10 bagi 3 karena pembaginya lebih kecil. Jadi ini dapatnya 3, ini dapatnya 2 gitu. Nah, kira-kira ngerti ya maksudnya ya. Nah, jadi jawabannya waktu tempuh A lebih cepat, berarti salah ya. Berarti jawabannya salah. Kenapa? Si A lebih lama. Si A lebih lama berarti si B yang lebih cepat. Harusnya B yang cepat. Harusnya B yang cepat. Oke, gitu ya. Nah, kalau mau, ini baru logika ya. Ini baru logika, saya belum kerjain. Saya agak gimana gitu mau kerjainnya ya. Karena mau kerjainnya karena ini pembagi terus kayaknya nggak pas gitu ya. Tapi kalau misalnya pilihannya mewajibkan kita menyelesaikan, membagi ya, kita harus selesaikan gitu. Oke. Oke, nah sekarang sebentar ya kita kerjainnya. Pokoknya kita tahu dulu pernyataan A salah. Jumlah kayuhan atlet B lebih banyak daripada kayuhan atlet A. Jadi kalau kayuhan atlet B tadi berarti tidak sampai pernyataan 2-nya cuma pakai kayuhan ya. Kayuhan atau engkolannya si A itu cuma 33 km dibagi pi kali 70. Sementara si B itu 33 km dibagi pi kali 60. Nah, ini sama lagi. Nah, jadi si A bakal lebih banyak karena pembaginya lebih besar. Terbalik dengan yang tadi. Si A bakal lebih sedikit karena pembaginya besar. Karena pembagi besar. Nah, gitu ya. Jadi si A lebih sedikit. Kayuhan si B lebih banyak. Ah, benar nih. Benar ya. Si B yang lebih banyak. Nah, jadi pernyataannya benar. Ya, ngerti nggak maksudnya ya? Jadi ini aku nggak ngerjain, aku pakai logika aja. Gitu ya. Logikanya gimana? Logikanya kalau ada 10 dibagi 3 dengan 10 dibagi 5, lebih besar mana? Ya, lebih besar 10 bagi 3 karena pembaginya kecil. Kalau pembaginya besar, hasilnya bakal kecil. Ini hasilnya 2, ini hasilnya 3. Gitu ya. Jadi kita bandingkan rumusnya. Oh, ini 33-nya sama. Pi-nya sama. Nah, berarti pembaginya 3.500 dengan pembaginya 3.600. Nah, lebih kecil yang ini, berarti ini lebih besar. Ini lebih kecil. Nah, jadi ini lebih cepat. Nah, ini lebih cepat, ini lebih lambat. Si B lebih cepat daripada si A. Nah, berarti pernyataannya salah gitu. Nah, demikian juga yang kedua. Ini menghemat waktu pengerjaan ya. Kalian tidak perlu cari, tapi bisa jawab gitu. Nah, demikian juga yang kedua. Karena pembaginya lebih besar si A, maka si A itu lebih sedikit engkolannya, kayuhannya ya. Jadi jawabannya B. Nah, kecuali kayak C. Yang C ini menuntut kita untuk mencari ya. Atlet A butuh waktu 5 jam untuk mencapai garis finish. Nah, kita cari berarti ya waktunya. Jadi yang 33 km dibagi pi dikali 70 kali 50. Nah, ini harus kita cari. Oke. Yang terakhir ini harus kita cari. Nah, kita carinya gimana? Perhatikan. Jadi karena 70 ini desimeter, jadi kita harus 50 ini engkolan, jadi tidak masalah. Harus kita samakan. Dari kilometer menuju desimeter itu turun sebanyak
4 langkah. Kalau nggak salah ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter. 1, 2, 3, 4 kali 10.000 ya. Kali 10.000 jadi nolnya 4. Nah, 1, 2, 3, 4 dibagi pi-nya 22/7 ya. Karena D-nya 70, maka bisa dipakai ya. Kita coret nolnya 2, tek 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 tek. Ya. Terus kita coret 7 dengan 7. Nah, hasil coretannya sementara ini adalah 33, nolnya sisa 2. Terus di bawah sisa 22 sama 50. Nah, ini kita bisa coret lagi. 33 bagi 11 dapat 3, 22 bagi 11 dapat 2. Nah, 2 kali 50 yang bawah jadi 100. Nah, jadi jawabannya 3. Jawabannya 3. 3 jam berarti ya. Atau 3 menit. Ntar ya, ada yang keliru ya. 5 ya. 2 kali 3. Yang mana yang keliru? 50 udah dicoret nolnya. Oh ya, sorry. Jadi 10 ya. Dicoret nolnya. Jadi sisa jawabannya 30. 30 ya? Oke. Jadi saya cek ulang. 33, nolnya ada 4, terus nolnya coret 2, tek tek. 7-nya coret, 22 kali 5 110 ya. 110. Jadi salah ya. Nah, jadi kalau dicoret hasilnya sisa 300 dibagi 10. Jadi 30. Masa cuma 30 ya? 70 dengan 7 dicoret tadi ya. Oke. Sorry, bukan DM ya, CM ya. Sorry, saya salah baca soal. Ternyata dia CM, guys, bukan DM ya. Jadi kalau CM tambahin 01 lagi, guys, di atas. Tek, 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 tek. Jadi 300 menit. Nah, 300 menit ini berapa jam? 300 menit itu dibagi 60 ya, dia dapat 5 jam. Berarti jawabannya benar ya. Jawabannya benar. Oke. Saya ulang ya penjelasannya, mungkin bingung ya tadi ya. Ternyata dia CM, guys. Jadi mau SS ya, SS dulu. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1. Ntar malam jam 8 apa jam 7? Jam 8 waktu Indonesia Barat ya. Oke. Jadi saya jelaskan ulang. Untuk yang terakhir ini ya, dia untuk mencari berapa kali berapa kali putaran ya, berapa putaran 33 km kita bagi dengan keliling lingkaran. Jadi 33 km dibagi pi kali 70 cm. Nah, habis itu dikali dengan 50. Kenapa kali 50 bawahnya? Karena dikatakan dia mampu melakukan engkolan itu 50 kali dalam 1 menit. Jadi kita bagi 50 lagi. Nah, gitu ya. Nah, nanti 33 tambah nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus pi-nya 22/7 kali 70 kali 50. Nah, coret 2 nolnya. Tek tek. Coret 7-nya jadi sisa 22 kali 5. Sisa 22 kali 5, terus di atas nolnya masih ada 3. Nah, 22 sama 33 kita bagi 11. Bagi 11 dapat 3 sama 2. Nah, berarti sisa 3000 dibagi 2 kali 5. 2 kali 5 10. 3000 bagi 10 300. 300 menit. Nah, menitnya diubah ke jam, dibagi 60. Ya, jadi jawabannya 5 jam. Oke. Silakan di SS 54321. 54321. Oke. Temanin aku. Siapa nih temanin aku gabut?
Diblokir aja ya. Oke, aku udah blokir ya. Aku udah DM dia. Aku udah blokir dia. Udah aku rekam, Bang. Kamu rekam apa? Pak, itu kamu tetap ke DM. KM tetap ke DM waktu itu CM ya. KM ke CM ya, sorry. Jadi KM ke CM. Jadi dia kali nolnya ada 5 ya gitu. Oke. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1. Oke, aman ya. Ini termasuk susah sebenarnya. Kenapa dia susah? Kalau kalian tidak pakai logika, kalian akan kesusahan mencari di sini. Mencari yang B karena Pi-nya tidak bisa dibagi 22/7. Kalian bakal kesusahan di bagian mencari B-nya. Makanya saya pakaikan logika aja. Tidak usah dikerja tapi dilogikakan gitu ya. Kecuali yang A ini masih bisa dikerja, oke? Mau lihat soal yang di buku. Oke, ini soalnya ya. Aduh. Oke, aman ya. Sambung ke nomor 20 ya. Halaman berapa? Halaman 195. Nomor 20 sekarang. Nomor 20. Oke, ini ada gabungan dari lingkaran sama trapesium ya. Lingkaran sama trapesium. Daerah yang diarsir pada gambar berikut menunjukkan daerah yang terdampak banjir. Jadi ini anggaplah ada 2 desa yang beririsan, bentuk lingkaran. Masuk grup bentar ya. Nanti DM aja ya. Buku Siaga TKA. Bentuk lingkaran sama bentuk trapesium. Nah, warna hitam ini dia kena banjir. Banjir rob itu kayak apa ya? Banjir karena gelombang naik ya. Jika sisi miring trapesium 13 dan luas yang tidak diarsir adalah 410, luas daerah yang diarsir adalah ya. Jadi kita mau cari buku Siaga TKA Erlangga. Kita mau cari luas daerah yang tidak diarsir. Luas yang tidak diarsir. Nah, luas daerah yang diarsir, sorry. Luas daerah yang diarsir. Bagaimana cara cari luas daerah yang diarsir? Ya, sebenarnya simple. Yaitu luas lingkaran, luas daerah yang diarsir. Luas lingkaran kita kurangi dengan luas yang diarsir, yang tidak diarsir. Gitu ya. Aduh, gimana ya nulisnya? Supaya lebih simpel, luas mungkin pakai yang diarsir. Pokoknya luas lingkaran dikurangi itu dapat ini. Nah, kemudian luas lingkaran luas trapesium dikurangi ini dapat ini, gitu. Itu ya ceritanya ya. Jadi kalau mau ditulis luas yang mungkin lebih gampang pakai luas yang tidak diarsir dulu ya. Ulang aja ya. Supaya lebih simpel. Luas yang tidak diarsir artinya luas yang warna putih ya, itu adalah luas daerah 1 ditambah luas daerah 2. Mungkin gitu aja lebih simpel. Daerah 1 yang mana? Daerah 1 yang ini, daerah 2 yang ini, yang putih ya. Daerah putih yang 1 ditambah daerah putih yang 2. Nah, cara dapat luas daerah putih yang 1, kita kurangkan luas lingkaran dikurangi luas yang diarsir. Terus kita tambah dengan luas trapesium, kita kurangi dengan luas yang diarsir. Gitu ya. Itu ceritanya ya.
Jadi ini bakal lebih simpel kalau kalian pakai yang ini. Luas tidak diarsir adalah luas, nah ini saya kasih kotak. Luas yang tidak diarsir adalah luas lingkaran dikurangi luas yang diarsir ditambah luas trapesium dikurangi luas yang tidak diarsir. Oke. Ini buku Siaga TK Erlangga. Nah, luas yang tidak diarsir totalnya adalah 410. Nah, jadi kita bisa dapat sebentar ya. Kita bisa dapat sebentar jawabannya. Oke. Luas yang tidak diarsir. Nah, sekarang kita cari dulu luas lingkaran. Cara cari luas lingkarannya gimana ya? Jadi perhatikan bangunnya ya. Jadi saya gambar ulang bangunnya nih supaya kalian lebih gampang memahami. Saya gambar dulu di sini. Ini ada trapesium. Ini pakai Pitagoras, perhatikan baik-baik ya. Ini ada trapesium. Nih. Di atasnya 25. Terus di sampingnya 12. Oke. Terus diketahui di sini yang miring. Sisi miring trapesium 13. Sini 13. Nah, berarti yang bawah tidak ada. Yang bawahnya berapa? Gitu ya. Yang bawahnya berapa? Nah. Iya benar. Sama aja ya. Oke, nanti ya. Yang bawah dapatnya berapa? Nah, ini perhatikan caranya. Ya, jadi karena ini 12, maka di sini juga 12. Karena ini 12, di sini juga 12, sama itu ya. Karena di situ 12, maka terbentuk segitiga siku-siku. Ya, jadi di sini kita bisa pakai triple untuk 13 dan 12. Ingat triple. Triplenya adalah 5, 12, dan 13 ya. Jadi di atas sana 5. Nah, kalau di atas sana 5, maka di sini 20. Nah, supaya 5 tambah 20, 25. 25 ini total ya. Maka di bawah sini 20 juga. Nah, jadi yang di bawah sana adalah 20. Kenapa 5? Triple Pitagoras. 5, 12, 13. Kalau belum tahu triple, cari pakai rumus Pitagoras. Cara cari alas adalah miring kurang tinggi. Jadi bakal 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Akar dari 169 kurang 144. Akar 25, 5 ya. Jadi ini caranya ya. Oke, 13 dari mana? Dari soal. Ini soalnya mengatakan 13 km sini ya. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya 20 di situ. Nah, jadi kalau sudah ada 20, kita sudah bisa cari luasnya ya, luas trapesium. Nah, gimana luas trapesiumnya? Oke, sabar dulu ya. Saya atur supaya kelihatan. Oke, berarti luas trapesiumnya adalah, luas trapesium itu 1/2 kali A tambah B kali T. Jadi 1/2 kali atas tambah bawah kali tinggi. Jadi kalau masuk di rumus 1/2 kali atas tambah bawah. Ini tadi atasnya 25, bawahnya 20. Ya, atau bisa dibalik enggak masalah ya. 25 tambah 20. Kemudian dikali tingginya trapesium yang lurus 12. Kali 12. Oke, dikurangi luas yang diarsir. Taruhlah luas yang diarsir saya pakai logo A ya. Yang diarsir itu A. Oke, yang diarsir itu adalah A. Nah, sekarang yang lingkarannya gimana? Kita belum punya luas lingkaran. Nah, kita cari lagi lingkaran. Nah, kalau kalian lihat gambarnya, ada semacam garis di sini. Nah, jadi ada garis yang menyatakan ini sama. Nah, tadi di trapesium dengan menggunakan Pitagoras, kita sudah dapat bahwa
total ujung ke ujung itu 20 ya. 20. Nah, kalau ujung ke ujung 20 terus dia kiri dan kanan sama dan itu ada lingkaran, berarti jari-jarinya adalah 10 ya. 10 dan 10 gitu. Nah, 10 dan 10. Jadi ini soal yang sangat-sangat gila ya. Dan saya sangat suka ya. Di situ 10 dan 10. Oke. Maka luas lingkarannya adalah pi kali r kuadrat. Ya, luas lingkaran pi r kuadrat. Pi-nya kita ambil 3,14 karena r kuadratnya 10 kali 10 ya. Ini r-nya 10. Nah, jadi r-nya 10. Kita ambil 3,14. Oke, jadi 410 sama dengan 3,14 kali 10 kali 10. Ini dapat 314. Kurang A. Terus ditambah dengan ini. Kita kerjakan dulu ya. 25 kali 20 itu 45. 45 dikali 12 bagi 2, 6. 45 kali 6. 45 kali 2, 90. 90 kali 3, 270. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita sudah mau dapat nilai dari A-nya. Oke? Nilai dari A-nya. Nah, ini min A. Ini juga min A. Kalau digabung jadi min 2A ya. 410 sama dengan min 2A tambah 314 tambah 270, dapatnya 584 gitu ya. Nah, selanjutnya 2A-nya kita pindahkan ke sebelah jadi positif 2A. Pindah jadi positif, 410-nya pindah jadi negatif. Jadi kurangi 410. Maka A-nya adalah 174 dibagi 2 ya. Bagi 2 dapatnya 87. Kira-kira begitu. 87 benar nggak ada? Oh, B. Jawabannya yang B. Jawabannya yang B. Ini soal paling keren sih menurut saya. Jari-jari 10 dapat dari mana? Tadi di bawahnya trapesium ini 20. 20 dibagi 2 ya. Seimbang. Jadi 10-10. Jadi jari-jarinya 10. Nih. Silakan di SS, sudah bagus ini posisinya buat di SS. Pak, up di YouTube gak? Iya. Sebenarnya nggak susah ya, cuma tulisanku jelek. Jadi mungkin kelihatan susah. Lingkarannya jelek anjir. Oke, anggaplah. Silakan di SS dan ditanyakan. Sudah sampai nomor 20 ya. 54321 54321. Aman? Nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya Medboot ya. Oke, nah bagi yang ketinggalan kamu nggak usah khawatir. Di YouTube-ku sudah diupload rekaman nanti ya. Jadi ada rekamannya sampai tryout 1 part 1, sekarang part 2 ya. Rekaman semua isi buku Siaga TK Airlangga sudah ada di sini. Kamu sisa buka videonya, terus kamu pilih nomornya. Nomornya ada di deskripsi video, sudah teman-teman kita sudah buat nih. Kalian pilih mau ke nomor berapa, sisa klik ya. Kalian sisa klik di situ. Terus kamu mungkin yang malas lihat video pembahasan, kamu boleh ke profile TikTok saya ya, profile TikTok saya di Medmood ini. Nah, kamu buka aja ini linknya, ada link di sini ya. Di bio ada Google Drive. Nanti kamu cari di sini pembahasannya. Ada bahas halaman berapa ya? Pembahasannya sudah lengkap di sini, oke? Itu aja ya. Yang penting kamu mau belajar, ini sudah disiapin. Pak, masuk grup Pak, grup apa? Nanti ya. Masih kita kerja soal dulu. Oke. Lanjutkah ke nomor berikut? Atau cukup dulu ya, kita lanjut nanti sore ya. Cukup dulu karena sudah 2 jam. Kita lanjut nanti sore lagi.
Sore aja ya. Sore jam 4 waktu Indonesia Barat ya. Waktu Indonesia Tengah, jam 4 WITA sore. Jadi di kalian mungkin jam 3 sore ya. Oke. Terima kasih dulu ya, cukup dulu ya. Hari ini nanti kita sambung sebentar. Supaya 10 nomor ya. Terus malam juga pokoknya 10 nomor selesai sore, terus malam lanjut masuk ke tryout 2. Oke. Thank you yang udah kelewat. Lihat di rekaman aja ya. SS dulu. Sudah tadi ya. Ngapain SS lagi? Ya udah, aku atur dulu buat kamu SS. Ini yang ketinggalan SS, cepetan di SS. Oke, 54321 54321. Oke, lanjut. Nanti sore jam 4 WITA ya. Oke, cukup ya. Ini justru kamu bilang cepat ngerjainnya, justru lambat. Ya, kalau aku kerjain sendiri 30 nomor itu 10 menit. Oke, 54321. Dadah. Sampai jumpa ya nanti sore. Sarangnya. Sekitar 3 jam lagi dari sekarang.